Salam Sehat Indonesia. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elidora Beruginting. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan menampilkan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 bersama siswa di SMP Negeri 1 Sarmi dengan materi menulis teks pidato persuasi. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabar? Baik. Ya, tetap semangat toh? Ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita kesediaan satu orang siswa untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Ya, ayo Zahra. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Di sini saya memimpin dalam ajaran agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Selesai. Ya, baik, terima kasih Zahra. Silakan kembali ke tempat dulu. Ya, jadi sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran peserta didik dahulu. Kelompok 1, hadirannya Yemima, Hadir. Gloria, Hadir. Riana, Hadir. Yusuf, Hadir. Juwanio. Hadir. Baik, sekarang supaya kita lebih semangat untuk memulai pembelajaran kita, ayo kita sama-sama bernyanyi terlebih dahulu lagu nasional. Lagunya Halo Halo Bandung. Bikin suara yang kuat biar kita semangat. 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati. Mari berebut kembali yang mampu. Baik, kalau begitu sekarang Ibu mau bertanya dulu. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Melaporkan percobaan. Apa Pak Ustaz? Melaporkan percobaan. Iya, melaporkan percobaan itu materi kita di bab 1 ya. Iya, kemarin melaporkan percobaan. Jadi arti dari laporan itu apa ya? Ya, Yemima. Laporan adalah suatu hal yang dilakukan dan menyatakan yang dilaporkan. Iya, atau akan disampaikan kepada orang lain. Jadi dalam laporan itu pastinya ada dulu objek yang kita amati, betul nggak tidak? Iya, objeknya dulu kita amati, baru kita buat dalam bentuk sebuah laporan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sekarang hari ini materi kita tentang pidato persuasif. Ya, bisa lihat tampilannya di depan. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya, ayo kamu baca. Kompetensi dasarnya Kok suaranya? menggunakan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan
lingkungan hidup, kondisi sosial dan keragaman budaya secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya. Jadi, nah selanjutnya indikator pencapaian kompetensinya ada 2 poin. Ayo Arifah baca. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Ya. Menyusun kerangka teks pidato persuasif. 2. Menulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kebahasanya. Iya. Yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ayo coba kamu pecahkan saja. Dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat mengeluarkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan kreatif dan percaya diri. Iya, baik. Inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kita diharapkan supaya mampu membuat sebuah karya puisi yang dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam sebuah pidato. Menyusun kerangka teks pidato persuasif. 2. Menulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kebahasanya. Iya, baik. Jadi yang pertama di situ disampaikan menyusun kerangka pidato persuasif. 2. Menulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya, jadi nanti inilah penekanannya di bagian ini. Yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ayo coba kamu pecahkan saja. Dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat mengeluarkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan kreatif dan percaya diri. Iya, baik. Inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kita diharapkan supaya mampu membuat sebuah karya puisi yang dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam sebuah pidato. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya, ini di sini akan menayangkan sebuah pidato persuasif. Jadi sebentar saat video ini ditayangkan, Ibu harapkan kalian mengamati dan mencermati isi dari videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sakina Anissa dari kelas 9F. Saya berasal dari SMP Negeri Pilihan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lalu pula kita lakukan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Betapa besarnya pelajari hari ini karena saya dapat menyampaikan pidato singkat dengan judul menjadikan remaja yang berpotensi. Tadi kata Ibrahim ucapannya, remaja unggul pasti bisa. Ya dong, ayo ulangi lagi. Remaja unggul pasti bisa. Ya, terusan bagaimana menurut kalian? Isi dari pidatonya cukup menarik ya. Di sini kan dia mengajak menggerakkan kaum remaja itu supaya aktif dalam belajar. Baik, jadi dari video pidato persuasif yang barusan Ibu tayangkan, ada muncul beberapa pertanyaan yang stimulus. Nah, jadi di sini pertanyaan nomor 1, video tentang apa yang ditayangkan? Siapa kira-kira? Ya, ayo kita menjadikan remaja unggul dan berprestasi. Iya, bagus. Ada yang lain? Iya, Nesa. Pidato adalah sebuah pengungkapan kata-kata dalam pikiran dalam kata-kata. Bagaimana? Coba dulu, Nesa. Pengungkapan? Pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran dalam kata-kata. Iya, bisa. Iya. Jadi pidato itu bisa juga kita menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita kepada orang lain ataupun di depan audiens, ya. Jadi ada maksud dan tujuan kita saat berpidato, ya. Kalau di sini dikatakan pidato persuasif, berarti kamu ingin mengajak orang lain yakin akan apa yang kamu sampaikan saat berpidato. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan
ini, sebelum Ibu terangkan, Ibu akan membagikan ke masing-masing kelompok bahan ajar atau modul kita ya. Ini bahan ajar. Nanti bisa dibaca secara bersama-sama ya masing-masing kelompok. Baik, kita lihat dulu. Pidato persuasif di bagian depan. Coba satu orang siswa yang bacakan. Rina. Ini, cari slide. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipelajari. Bila seorang tidak peduli terhadap kemanusiaan, maka ia sesungguhnya bukan orang yang beriman. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi bisa langsung diperhatikan dalam pidato yang kalian tulis. Selanjutnya nomor 5 ya. Kosakata bilang ilmu ataupun di sini dikatakan istilah ya, istilahnya. Jadi dalam pidato itu juga ada istilah. Ayo, Arifah baca. Kosakata bidang ilmu istilah merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Contoh dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Ya baik, jadi inilah yang dimaksud dengan daftar kosakata bidang ilmu atau istilah. Kita masuk yang nomor 6, antonim. Nah, antonim itu bentuk kata berlawanan. Nah, contohnya apa di situ? Ayo satu orang baca, Damaris. Kita harus menjaga teman kita baik-baik agar demi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana. Iya, jadi di sini kita harus menjaga lingkungan kita. Jadi kalau kita menjaga lingkungan itu pasti ada hasil yang kita peroleh. Coba kalau kamu buang sampah tidak pada tempatnya, kamu buang saja di kali, di sungai, di selokan. Saat hujan deras, apa yang terjadi? Iya, deras baru terjadilah air itu berbuang banjir. Nah, yang rugi siapa? Kita, karena kita lah yang membuat. Jadi kita juga yang mendapatkan akibatnya. Bisa dipahami? Nah, yang terakhir kata benda abstrak. Ya, ini apa maksudnya kata benda abstrak? Ayo yang 5 baca. Jadi dari struktur dan ciri-ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif ini, inilah nanti penekanan saat kita membuat suatu teks pidato. Jadi hal ini yang harus kalian perhatikan, struktur dan kebahasaan dalam sebuah teks pidato. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini adalah langkah-langkahnya. Ya, jadi supaya pidato yang kalian tulis itu hasilnya baik. Nah, langkah-langkah ini harus kalian ikuti. Ada 4 langkah ya. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pidato. Ya, jadi tentukan dulu temanya. Temanya itu apa? Tadi kalau seperti kamu buat kenakalan remaja, ya bisa itu menjadi tema. Kenakalannya itu hal apa? Kan dikatakan kenakalan remaja itu kan cakupannya luas ya. Ya toh? Bisa juga dikatakan nakal karena apa? Tukang bolos. Ya toh? Nakal karena apa? Menggunakan narkoba. Itu juga toh? Judulnya nggak nyambung, ya harus sesuai tema dengan judul. Bisa? Yang kedua apa? Saya sama-sama baca. Menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato kamu itu apa? Selanjutnya 3 apa? Menyusun kerangka pidato. Jadi susun dulu kerangkanya. Tulis dulu dia dari bagian contohnya yang pertama dari isi dulu. Dari bagian pembuka. Tulis pembukaannya itu apa saja. Nah, selesai itu masuk ke bagian yang kedua apa? Isi. Lalu masuk yang terakhir penutup. Baik, selanjutnya yang terakhir mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak dan mudah dipahami. Nah, ini disinilah dia penekanan persuasifnya. Karena dikatakan menarik, mengajak dan mudah dipahami oleh orang lain. Jangan kamu terlalu banyak menggunakan istilah-istilah asing saat berpidato.
audiens atau orang lain. Ya, makanya dikatakan gunakanlah bahasa atau kalimat yang menarik, mengajak dan mudah dipahami. Bisa ya? Ya. Baik. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam mengerjakan tugas, ya. Jadi di sini ibu bentuk dalam kelompok. Nah, ini semua sudah duduk berdasarkan kelompok yang ibu susun ya. Ada yang tukar-tukar? Ya. Kelompok 1 mana? 2, 3, 4. Iya, bagus. Jadi sudah lengkap ya. Dari masing-masing kelompok anggotanya ada 5 orang. Iya. Jadi kuharapkan nanti semua aktif dalam kelompok, ya. Jangan ada yang satu sibuk bekerja, yang satu sibuk cerita, yang satu sibuk mengukir-ukir, menggambar. Jadi semua harus aktif anggota dalam kelompok. Ya, jadi sekarang apa yang mau kalian kerjakan? Apa yang mau kalian hasilkan sebentar dalam diskusi kelompok? Nah, sekarang coba lihat sama-sama. Buatlah teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan pembahasan. Nah, jadi di sini Ibu memberikan kalian kebebasan mengangkat tema apa, terserah dari kalian. Apa yang kalian rasa gampang, itu yang kalian angkat temanya, lalu nanti tentukan judulnya. Bisa? Atau ada yang kurang dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu beri waktu untuk mengerjakan tugas? Tidak. Bagaimana tidak ada? Tidak. Baik. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit bisa? Bisa. Untuk membuat teks pidato persuasif. Bisa? Bisa. Baik. Jadi kuharapkan saat berdiskusi tidak ada yang ribut, ya. Bekerja masing-masing di LKPD yang sudah Ibu bagikan, ya. Coba lihat kembali LKPD-mu. Ini di LKPD halaman 9. Ayo coba lihat kembali dulu sebelum bekerja. Lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, coba lihat di poin nomor 4 ini. Ya, poin nomor 4. Langkah pertama yang kalian lakukan, tentukan tema dari pidato yang dipilih. Nanti isi di sini, ya. Nah, lalu tujuan pidatonya untuk apa? Isi di sini. Nah, sekarang masuk di bagian awal dari struktur pidato itu. Nah, pembukanya, tulis di sini pembukanya itu apa saja, ya. Lalu masuk ke isinya, isi juga di sini, bagian isi. Selanjutnya di bagian penutup. Nah, ini penutup. Nanti kamu tulis juga di sini apa-apa saja bagian penutup dari pidato yang kalian buat. Nah, bagian akhir, nah lihat di nomor 5. Coba Reza baca. Nomor 5. Kembangkanlah kerangka pidato yang telah kalian susun dalam tabel pada nomor 4 dari teks pidato yang dulu. Iya, dari tadi kerangka pidato yang sudah kalian susun, kalian kembangkan menjadi pidato yang utuh. Jangan lagi dalam bentuk tabel-tabel seperti di kolom-kolom, tidak. Jadi buatlah dia menjadi pidato yang sudah sempurna atau utuh. Bisa dipahami langkah-langkahnya? Ya. Jadi kalian kerjakan untuk kerangkanya, kerjakan di LKPD-nya. Nanti kalau untuk hasilnya bisa kalian tulis pidato utuhnya, tulis di selembar kertas. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, jadi tadi kita sudah mengatur kesepakatan waktu 15 menit ya? Ya. 15 menit cukup? Ya. Baik, mulai dari sekarang, ayo kerja sama. Mana nih?
Kelompok. Jadi di sini masing-masing kelompok menyiapkan satu orang perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil dari kerja kelompok kalian, pidato persuasif yang sudah kalian susun. Saya jadi satu orang yang maju ke depan untuk membacakan atau presentasi ke depan. Bisa? Ya, kelompok satu siapa yang maju? Dua? Andika. Tiga? Melamun. 4. Iya, baik. Jadi langsung saja kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, baik. Saat kelompok 1 tampil, kelompok 2, 3, dan 4 perhatikan, amati apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nanti saat selesai teman membacakan, nanti ada ruang yang diberikan oleh kelompok 1 untuk kamu memberikan saran, kritik ataupun pendapat tentang hasil kelompoknya. Makanya udah harus diperhatikan mulai dari awal sampai akhir hasil dari kelompok teman-teman. Ayo kelompok 1, silakan. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pidato yang telah kami buat dengan judul lingkungan hidup. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Teman-teman yang berbahagia, di sini saya menjelaskan mengenai apa itu lingkungan. Slogan lingkungan hidup adalah suatu aset yang ada di bumi yang harus kita jaga, rawat, dan kita lestarikan keberadaannya. Dengan slogan jagalah kebersihan, yang artinya kita semua yang hidup di dunia ini harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih dan indah. Dengan hal tersebut, kita dapat hidup sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Kita sering mendengar kata kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kebersihan sudah diterapkan pada kita sejak kecil, benar kan teman-teman? Dari lingkungan paling kecil, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, kita dapat melakukan berbagai hal seperti menyapu halaman rumah, baik yang ada di dalam maupun di luar rumah. Dan dapat pula membersihkan kamar mandi setiap 2 minggu sekali. Di lingkungan sekolah, kita dapat membuat jadwal piket yang tujuannya masing-masing dari wali kelas menjaga kebersihan kelasnya agar tetap bersih dan melakukan kerja bakti setiap hari Jumat. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, baik di selokan maupun di sungai, serta tidak boleh membuang air kecil di sembarang tempat. Teman-teman yang saya hormati, kesimpulannya adalah dengan merawat dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat, kita semua akan hidup sehat dan terhindar dari penyakit. Akhir kata, saya sudah di pidato ini menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanyakan atau memberi kritik, silakan. Ya, baik. Oke. Saya mewakili kelompok 2 memberikan saran yang kelompok 1 yaitu dari
kalian. Lalu besok kalian kirim ke ibu guru supaya ibu guru bisa menilai. Bisa? Bisa. Ya, baik. Jadi ada lagi yang menanyakan kira-kira? Tidak. Menemukan kesulitan tadi saat bekerja kelompok, ada kesulitan yang kalian dapatkan? Ada sedikit-sedikit, tapi bisa diatasi ya? Ya. Pastinya bisa. Kalau tidak bisa diatasi, pasti tidak ada hasil yang kalian buat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, kira-kira dari yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir ini, apa sih yang kita pelajari? Apa yang bisa? Ya, Valerie. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini yaitu dari struktur teks pidato terdapat pendahuluan, isi pidato dan penutup. Terus ciri-ciri kebahasan teks persuasif itu terdiri dari yang pertama penggunaan kalimat aktif, yang kedua penggunaan kata sapa, yang ketiga kalimat persuasif, yang keempat kosakata emotif, yang kelima kosakata bidang ilmu atau istilah, yang keenam antonim, dan yang ketujuh kata kerja abstrak. Abstrak. Iya, jadi ada struktur dalam teks pidato persuasif yang dimulai dari apa? Pendahuluan, isi, dan penutup. Dan ada juga kebahasan dalam sebuah teks pidato persuasif. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Iya, Austin. Ada juga misalnya yang pertama yaitu menentukan tema atau fokus pidato, yang kedua menentukan tujuan pidato, yang ketiga menyusun kerangka pidato, yang keempat mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak dan mudah dipahami. Iya, ini adalah langkah-langkah. Nah, pastinya tadi sebelum kalian menghasilkan sebuah teks pidato dalam kelompok, kan langkah ini yang kalian ikuti ya? Iya, jadi langkah ini yang kalian ikuti sehingga ada hasil yang kalian buat dari masing-masing kelompok. Jadi, seperti itu kira-kira. Itu materi kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan ya, baru ada sama Surisha. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk di bab yang baru, cerita inspiratif. Ya, jadi Ibu harapkan kalian dari masing-masing kelompok saat pertemuan selanjutnya membawa satu contoh teks cerita inspiratif. Ya, jadi nanti saat Ibu masuk sudah ada contoh yang kalian bawa dari mewakili satu orang saja, satu kelompok. Bisa? Bisa. Jadi kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kalau tadi kita awali dengan doa, maka akan kita tutup juga dengan doa. Untuk itu Ibu minta kesediaan posting untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Saya akan memimpin dalam agama Kristen dan agama lain sebagai saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kepada kami dari awal perjalanan hidup kami dan sekarang kita bersyukur dari doa dan memulihkan sekali Tuhan dalam perjalanan pulang hingga Ya, terima kasih posting sudah pimpin kita dalam doa. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Selalu semangat dan selalu berkreativitas. Selamat siang. Demikianlah video praktik pembelajaran. Kiranya video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat Indonesiaku.